Halo, perkenalkan, nama saya Juwar Nathaniel dengan NIM 224611171 dan teman saya. Nama saya Gabriel Valentino Leno dengan NIM 224611066. Kami berdua berasal dari Universitas Kristen Indonesia, Toraja. Nah, di sini kami akan memperlihatkan kode-kode dan akan menjelaskan satu persatu fungsi dari kode-kode yang telah kami pakai di pemrograman bahasa C. Nah, yang pertama ada include Studio H. Guna dari include Studio H ini yaitu untuk menjalankan perintah print dan scan dan perintah-perintah lain. Dan di sini ada include string H. Untuk include string H ini dia menyertakan pustaka untuk menjadi string. Dan berikutnya ada inMain. Di sini kita menggunakan inMain dikarenakan eh, tipe data atau pemrograman yang kita pakai itu adalah desimal atau menyerupai perhitungan. Jadi kita menggunakan integer. Nah, untuk yang pertama ada penjualan atau integer penjualan selama 7 hari. Dan berikutnya ada cons chart selama 7 hari lamanya. Di sini kita akan mengetik sebuah hari yang dimana mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan kita mengetikkan lagi untuk kode berikutnya yaitu integer total, gunanya untuk menghitung sebuah indeks yang akan kita hitung di kode berikutnya. Terus ada float rata-rata dan integer untuk cari dan menemukan hasil. Dampaknya. Ya, di sini kita akan masuk ke dalam kode selanjutnya yaitu input jumlah buku terjual tiap hari. Print ini untuk menampilkan masukkan jumlah buku terjual tiap hari. Sedangkan for ini untuk melakukan looping. Ia akan melakukan looping selama 7 kali. Print ini untuk menampilkan hari ke 1 sampai ke 7. Scan ini untuk menerima input dari user. Sedangkan total itu untuk menambahkan penjumlahan hari ke 1 ke total keseluruhan. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam program selanjutnya itu cek penjualan tertinggi. If ini untuk mengecek apakah penjualan hari ini lebih tinggi dari hari sebelumnya. Jika penjualannya lebih tinggi, maka dia akan menyimpannya ke dalam indeks max. Kita akan masuk ke dalam program selanjutnya itu hitung rata-rata penjualan. Rata-rata rata-rata penjualan itu untuk menghitung rata-rata penjualan dari 7 hari lamanya. Nah, sekarang kita beralih ke kode codingan berikutnya, yaitu tampilkan hasil yang telah kita buat dari kode-kode sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan printf. Printf ini gunanya untuk menampilkan total-total yang telah kita buat di codingan sebelumnya atau menampilkan total penjualan 7 hari lamanya. Dan untuk itu di sini ada satu kode yaitu /n, gunanya untuk membuat baris baru atau
mengurutkan kalimat-kalimat yang akan keluar dari input yang telah kita buatkan program. Dan di sini ada slash D gunanya untuk menghitung hasil bagi dari angka desimal atau jumlah buku terjual. Dan ada mencari apakah ada hari dengan penjualan buku tertentu. Untuk step ini kita menggunakan printf lagi untuk menampilkan sebuah kalimat yang akan diisi oleh user, dan kita menggunakan scan agar user dapat mengisi kalimat yang telah diperintahkan di dalam kode print ini untuk user masukkan kode nantinya jikalau sudah melakukan output. Dan setelah itu, untuk step berikutnya kita menggunakan sistem looping, yaitu for. Di sini kita menggunakan sistem looping selama 7 hari atau akan berulang selama 7 kali. Dan sini ada if untuk penjualan, dan ada printf lagi untuk menghitung hasil penjualan yang telah ditemukan, dan berikutnya ada if atau hasil akhir loopingan. Dan di sini ada perintah return untuk menjalankan kode, dan ada perintah atau kode kurung kurawal untuk menutup program. Karena tadinya di sini kita menggunakan kurung kurawal terbuka, dan untuk mengakhiri program kita menggunakan kurung kurawal tertutup. Oke, di sini kami akan menampilkan hasil output dari codingan kami berdua. Akan chat run. Nah, di sini akan keluar output seperti ini sesuai dengan yang di layar. Kita menunggu sebentar. Nah, di sini ada keluar output, yaitu masukkan jumlah buku yang terjual atau buku terjual tiap hari mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, di sini kita akan mengetikkan pada hari Senin, contoh 10, terus kita tekan enter, dan Selasa, sini saya akan memberikan 15, terus enter, dan Rabu ada 12, terus enter, Kamis ada 20, enter, Jumat ada 8, enter, Sabtu ada 17, enter, dan Minggu 25 buku yang terjual. Nah, akan otomatis mengeluarkan output setelah mengisi jumlah buku di setiap harinya. Di sini akan muncul output penjualan atau seberapa banyak penjualan yang laku di 1 minggu lamanya, dan di bawahnya ada penjualan tertinggi. Di sini penjualan tertinggi ada di hari Minggu, yaitu 25 buku, dan rata-rata penjualan ada di 15,29 buku. Sini kita akan masukkan angka penjualan yang ingin dicari. Contoh di sini saya ingin mencari jumlah penjualan di hari Kamis. Bisa dilihat di sini hari Kamis ada 20. Di sini kita tinggal ketikkan saja 20 dan enter. Nah, di sini akan otomatis mengeluarkan output penjualan 20 buku terjadi pada hari Kamis. Jadi, jikalau kita ingin mencari di hari apa penjualan buku tersebut, kita tinggal mengetikkan perintah di sini
sesuai dengan jumlah buku yang terjual. Contoh saja, kita ingin mencarikan seperti 12, nanti output di sini yang muncul adalah hari Selasa sesuai dengan apa yang kita ketik di sini atau kita coding tadi. Oke, di sini kita akan masuk ke project selanjutnya yaitu project UAS atau ujian akhir semester. Di sini kita menggunakan Include Studio. Untuk program ini kita hanya menggunakan satu include saja yaitu Include Studio atau standar input output. Nah, di sini ada function untuk menghitung rata-rata dan kita menggunakan float untuk menghitung rata-rata. Di sini kita memasukkan kode integer atau int, kita mulai dari angka 0 dan kita akan membuat satu loopingan yaitu seperti yang ada di layar. Kita menggunakan kata kunci for untuk membuat loopingan dan di akhir kode kita menggunakan return untuk menjalankan loopingan dan perhitungan float tersebut. Di sini kita akan di sini ada fungsi function untuk menentukan grade berdasarkan rata-rata. Di sini ada chart tentukan grade dalam kurung float rata-rata. Eh, di sini if rata-rata jika lebih besar atau sama dengan 85, maka eh, dia akan mendapatkan A. Sedangkan jika dia itu lebih besar atau sama dengan 75, dia akan mendapatkan B. Begitu seterusnya sampai di error. Jika nilainya kurang dari 50, maka dia akan error. Di sini kita akan masuk ke dalam function untuk menampilkan status kelulusan. Void kelulusan. Float, menghukum float rata-rata. If rata-rata sama dengan 65, jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan 5, maka statusnya lulus. Jika nilainya kurang dari 65, maka statusnya tidak lulus. Nah, di sini kita masuk ke codingan atau step selanjutnya yaitu kita menggunakan in main lagi. Di sini ada integer jumlah mahasiswa dan ada perintah f atau printf maksudnya. Di sini kita akan membuat perintah agar nantinya di output akan keluar perintah atau tulisan seperti yang ada di layar. Masukkan jumlah mahasiswa. Nah, di sini nantinya user akan mengisi jumlah mahasiswa yang diinginkan oleh user dan nantinya akan terscan jumlah mahasiswa yang akan muncul. Makanya kita memakai scanf dikarenakan ini adalah nilai bilangan desimal, kita menggunakan %d dikarenakan bisa saja kita menggunakan angka ganjil ataupun genap. Dan kita berlanjut ke deklarasi array untuk menyimpan data mahasiswa. Di sini kita akan menyimpan data mahasiswa dengan menggunakan kode atau perintah chart nama jumlah mahasiswa kurang lebih dari 50, terus ada integer nilai jumlah mahasiswa minimal 3 untuk menyimpan nilai UTS, UAS, dan tugas. Jadi di sini kita akan mengetikkan atau nantinya ada output yang keluar yang berupa UAS, UTS, dan nilai tugas. Di sini kita akan masuk ke dalam input data mahasiswa. Di sini kita akan menggunakan looping int i sama dengan 0. Jika i lebih kecil dari jumlah mahasiswa, maka i plus plus. Di sini ada perintah atau printf data mahasiswa case 1. Kita akan sini akan ada output
data mahasiswa ke 1 sampai berapapun jumlahnya itu tergantung dari yang dimasukkan user. Di sini ada print nilai UTS. Dia akan memunculkan output nilai UTS, begitupun seterusnya. Kita akan masuk ke dalam output hasil penilaian. Di sini ada printf hasil penilaian. Kita kita menggunakan for looping kembali. Jika I lebih kecil dari jumlah mahasiswa, maka I akan membandinginya dengan 1. Di sini ada printf nama, dia akan menampilkan nama ini, terus user akan mengisinya dengan nama mahasiswa yang diinginkan. Di sini float rata-rata, dia akan menghitung nilai rata-rata dari mahasiswa, terus dia akan menampilkan nilai rata-ratanya, dan ini grade ini untuk menentukan apakah dia mendapatkan A atau B atau C. Di sini ada cek kelulusan. Jika dia lulus, maka ini outputnya akan keluar. Jika dia lulus, maka outputnya akan keluar. Di sini ada return sebagai akhir dan ada kurung kurawal. Karena kita memulai program ini dengan kurung kurawal, maka kita akan menutupnya dengan kurung kurawal. Oke, sekarang kita akan menampilkan hasil output dari eh, per pengkodingan kita atau kode-kode yang telah kita buat di sini. Untuk sabar, lagi loading ya. Ini agak lama dikarenakan laptop agak sedikit panas. Oke, seperti di kode sebelumnya, di sini kita akan menampilkan jumlah mahasiswa ya seperti di sini di inline ini. Di sini tertulis printf yang bahwa kita menyuruh program untuk menampilkan atau memprint dan mengeluarkan sebuah kalimat atau kata yaitu masukkan jumlah mahasiswa dan di sini sudah ada tertera ya. Di sini ada tertera masukkan jumlah mahasiswa. Sehingga kita akan memasukkan jumlah mahasiswa sesuai dengan kemauan user. Nah, untuk sebagai contoh kita masukkan 2 saja. Setelah itu tekan enter. Nah, di sini akan keluar lagi data mahasiswa yang dimana kita akan memasukkan nama mahasiswa yang ingin kita masukkan. Contoh seperti eh, namanya si Tato. Nah, setelah itu kita tekan enter, kita akan masukkan nilai UTS lagi. Contohnya kita masukkan ya 79. Kita genapkan saya 80 ya. 80 terus enter. Nah, akan keluar lagi nilai UAS. Di sini user akan terus mengetikkan berapa hasil nilai yang dipunyai oleh seorang mahasiswa. Contohnya si Tato ini punya nilai UTS 80 dan nilai UAS-nya kita sebutkan saja 75, enter, dan nilai tugasnya kita sebutkan saja 92. Terus kita enter. Setelah itu akan muncul lagi untuk data mahasiswa kedua. Di sini karena kita hanya memilih 2 mahasiswa di sebelumnya, maka yang muncul hanya akan ada 2 mahasiswanya. Dan ini untuk data mahasiswa pertama dan ini
Di sini ada data mahasiswa kedua, kita akan mengisinya sama persis seperti cara pengisian di data mahasiswa pertama. Kita akan menamainya Raja Ter. Untuk nilai UTS-nya kita masukkan saja 67. Untuk nilai UAS-nya kita masukkan 89 saja. Ter. Nilai tugasnya itu 91. Enter. Maka dia akan menampilkan hasil penilaian. Hasil penilaiannya itu Tato dengan rata-rata nilai 82,33 dengan grade B atau hasilnya itu B dengan status lulus sama dengan Raja. Sekian dari kami. Terima kasih.